语言爬满了甲骨。Dia akan pergi, dan tidak diketahui berapa tahun lagi sebelum mereka bisa bertemu lagi. Mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Si Hao pergi. Meskipun dia enggan, dia masih menuju ke kejauhan. Masih ada beberapa peluang alami yang bagus di alam bawah, hanya saja tidak ada yang tahu kapan mereka akan muncul kembali. Dia memberitahu Stone Country semua yang dia tahu sehingga mereka bisa mencari mereka di masa depan. Namun, itu akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum mereka muncul kembali. Bagaimanapun, sekte besar dari alam bawah selalu mencari, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah Gunung Dewa Surgawi. Sayangnya, tempat ini benar-benar kosong. Perlombaan surgawi telah pergi. Mantan Gunung Surgawi Arkais ini telah menjadi tempat yang ditinggalkan. Pada saat itu, dia memikirkan banyak orang. Botak kedua adalah orang yang memperbaiki formasi ini. Kemudian, dia pergi ke alam yang lebih tinggi bersama dengan ras surgawi. Yun Si, seorang gadis berambut ungu dengan mata cerah dan gigi indah. Dia sangat berbakat. Saat itu, dia telah bertarung dengan Si Hao di Hundred Shattering Mountains. Keduanya berguling-guling, bergulat di tanah. Anak buas itu dengan keras menggigit telinganya yang berkilau. Si Hao mengambil liontin dari kotak perunggu berharga. Rumor mengatakan bahwa inilah yang digunakan wanita muda ras surgawi untuk pertunangan. Kaisar Api dan yang lainnya pergi melalui tempat ini. Mereka seharusnya dengan damai memasuki alam yang lebih tinggi, kan? Si Hao berkata dengan lembut. Kaisar Api telah memperlakukannya dengan baik sebelumnya, mengizinkannya berkultivasi di tanah leluhur negara api dan bahkan memberinya petunjuk dalam budidayanya. Huo Linger, apakah dia masih baik-baik saja? Ketika Si Hao memikirkannya, dia tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Saat itu, wanita muda ini telah membantunya lebih dari sekali. Sementara itu, alam yang lebih tinggi sangat besar, satu provinsi lebih besar dari 8 wilayah yang ditambahkan bersama. Akankah mereka bisa bertemu satu sama lain dengan lancar lagi? Setelah berdiri di sini untuk waktu yang lama, dia pergi, karena dia tidak bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari tempat ini. Jalan surgawi telah terputus. Dia berjalan di tanah terlantar yang luas, mencari melalui berbagai tempat satu demi satu, berharap menemukan jalan kuno. Setelah menyerang Sekte Barat, Gunung Abadi, Sekte Mending Surga dan tempat-tempat lain, Si Hao memahami banyak rahasia. Dia mulai menuju ke tanah rahasia yang tercatat dalam sekte besar ini untuk mencoba peruntungannya. Suara bel yang panjang dan berlarut-larut terdengar di udara. Ini adalah kuil Buddha tua jauh di dalam pegunungan. Itu sepenuhnya dibuat dari tembaga. Atap tembaga, pilar tembaga, dinding halaman tembaga, perjalanan waktu yang tak berujung telah meninggalkan jejak belang-belang di permukaannya. Seluruh kuil kuno ditutupi noda tembaga hijau. Pohon-pohon kuno mengelilingi tempat ini. Suara kera dan harimau yang menangis bisa terdengar. Ini adalah salah satu tempat rahasia yang dicatat oleh Sekte Barat. Ini awalnya sebuah kuil, tetapi kemudian, beberapa hal yang tidak menguntungkan terjadi yang memaksa mereka untuk meninggalkan tempat ini. Sejak saat itu, tidak ada yang datang ke tempat ini. Namun, rumor mengatakan bahwa ada formasi transportasi yang menentang surga di sini yang memungkinkan seseorang untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Si Hao tiba di sini berdasarkan apa yang direkam. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Istana tembaga yang penuh dengan noda hijau ini agak familiar. Bukankah ini kutukan istana abadi? Ini adalah deduksi yang dia dapatkan dari petunjuk. Di zaman kuno, ada orang-orang dari istana abadi yang datang ke alam bawah, mengambil tindakan di sini, mengubah kuil menjadi tanah kematian yang penuh dengan kengerian. Begitu aku naik, pasti akan ada pertempuran. Istana abadi sangat menakutkan. Jumlah mereka tidak pernah melebihi 5, tetapi kekuatan mereka mengintimidasi alam yang lebih tinggi, membuat para raksasa dan warisan abadi sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa apa yang disebut Istana Abadi Perunggu adalah artefak abadi.
Warisan misterius ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada bersama dengan langit dan bumi. Itu berdiri melawan aula tertinggi. Sayang sekali, meskipun saya berada di alam bawah, saya masih tidak pernah menemukan aula tertinggi. Si Hao cukup menyesal. Dia sebelumnya menggunakan semua kekuatan negara batu untuk mencarinya, tetapi dia tidak pernah menemukan tempat itu. Dia hanya bisa menyerahkan tugas itu ke King Feng dan memintanya mencarinya di tahun-tahun mendatang. Sosok hebat, generasi ini dari Istana Abadi tidak setua itu, hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Di mata orang-orang seusianya di alam yang lebih tinggi, itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi yang tidak dapat dikalahkan. Seberapa kuat sebenarnya orang itu? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Meskipun dia percaya diri, dia tidak akan bertindak sembarangan. Jika mereka pernah bertemu, pertempuran hidup dan mati yang hebat pasti akan meletus. Dia mengirim telapak tangan terbang keluar. Noda tembaga terpisah. Kekuatan kutukan yang mempengaruhi tempat ini selama bertahun-tahun telah menghilang. Sayangnya, formasi transportasi di sini sudah lama hancur juga. Tempat berikutnya yang dia kunjungi adalah gua kuno yang tercatat di Gunung Abadi. Tempat ini juga mengakibatkan kekecewaan. Sudah lama runtuh. Kamu sudah memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Seberapa kuat kamu sekarang? Sambil berdiri di depan reruntuhan yang tercatat di Gunung Abadi, dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri. Dia memikirkan adiknya. Setelah Qin Hao memasuki alam yang lebih tinggi, dia menimbulkan kegemparan besar. Banyak orang menyukai dia, percaya bahwa dia pasti akan bangkit dan menjadi makhluk tertinggi. Beberapa warisan abadi menjangkau dalam persahabatan, bersedia agar wanita surgawi mereka terhubung dengan gunung abadi dalam pernikahan semua demi mengikat pemuda ini. Si Hao pergi. Kali ini, dia menuju ke wilayah luar angkasa, wilayah besar sekte mending surga berada. 2 jalur kuno yang dia temukan di sana juga membuatnya kecewa. Akhirnya, dia menemukan tanah rahasia. Dia mengungkapkan teriakan terkejut. Dia menemukan beberapa petunjuk di dalam pegunungan kuno. Selamat tinggal, alam bawah. Ini ditinggalkan oleh Yue Chan, tulisan tangannya persis sama dengan miliknya. Kata-kata ini mengandung aura Dao, sejenis emosi yang tampak sangat rumit saat dia pergi. Itu tidak ditinggalkan oleh tubuh utama. Si Hao yakin akan hal ini, karena tubuh utama Yue Chan pergi melalui jalan Heaven Mending Sekte. Jalan itu sudah lama terputus. Ini ditinggalkan oleh tubuh kedua Yue Chan. Setelah si Hao mati, orang-orang negeri batu melepaskannya. Dia tidak kembali ke Heaven Mending Sekte dan malah memilih jalan misterius untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Berlutut dalam pernikahan di masa lalu. Ketika si Hao memikirkan masa lalu, dia merasa sedikit linglung. Peri yang menghasilkan fenomena tidak teratur selama kelahiran dan memiliki jiwa misterius yang disegel di dalam tubuhnya memiliki hubungan yang sangat kompleks dengannya. Segera setelah itu, senyum tipis muncul di sudut bibir si Hao. Tubuh kedua Yue Chan tidak kembali ke Heaven Mending Sek dan malah memilih untuk diam-diam memasuki alam yang lebih tinggi, jadi dia pasti menghindari tubuh utamanya. Jika kita bertemu lagi, aku ingin tahu sikap seperti apa yang akan dia miliki ketika kita saling berhadapan. Si Hao berkata dengan lembut. Apakah hubungan antara tubuh kedua Yue Chan dan dirinya sendiri adalah suami dan istri, teman, atau musuh? Dia punya perasaan bahwa mereka masih akan bertemu lagi. Sayang sekali, ucapnya pelan. Setelah digunakan sekali, formasi ini juga hancur. Si Hao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Langit dan bumi terputus, ini bukan hanya rumor. Sekarang sulit untuk menemukan jalan untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Ini terutama benar setelah raksasa alam yang lebih tinggi itu bertarung melawan kehendak surga, yang mengakibatkan kehancuran langsung beberapa formasi setelah mereka digunakan. Laut hijau yang luas dengan surga yang meluap ombak bisa dilihat. Dari waktu ke waktu, binatang buas yang sangat besar akan muncul di permukaan. Tubuh mereka yang tahu berapa li panjangnya, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Si Hao pergi ke laut. Dari pengingat pagoda kecil dan keberadaan abadi, dia tiba di luar lautan,
mencari untuk melihat apakah masih ada jalan kuno yang harus diambil. Akibatnya, ia memasuki kedalaman laut, menemukan istana naga banjir, aula Putri Duyung, dan tempat-tempat lain. Namun, dia masih kecewa, tidak dapat menemukan jalan kuno. Sebuah istana besar bisa dilihat di depannya. Ini melepaskan cahaya warna-warni. Sebuah prasasti besar terletak di atasnya, Pulau Dewa Laut. Pikiran Si Hao tergerak. Dia sampai di pulau itu, mengunjunginya. Ini segera menimbulkan kegemparan besar. Namanya sudah mencapai lautan, begitu banyak pakar Ocean Rache yang mengenalnya. Orang yang membunuh ahli tertinggi naga banjir abu-abu hanya dengan tubuh spiritual. Terlepas dari apakah itu masa lalu Si Hao atau perataan tanah suci setelah kebangkitannya, itu semua mencerminkan kekuatannya yang tak tertandingi. Kekuatannya mengguncang dunia di bawah langit. Pulau Dewa Laut, meskipun dukungan mereka dalam, tanpa dewa di dunia saat ini, masih sangat gugup dan khawatir. Mereka takut dia akan menghapus warisan di sini. Si Hao mengunjungi pulau itu dan berkata, "Saya hanya ingin meminjam jalan." Dia memberitahu mereka tujuan kedatangan mereka, kata-katanya sangat jujur. Makhluk ras Dewa Laut melepaskan napas lega. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa jalannya telah terputus. Setelah klan mereka Mo Sang pergi, itu tidak bisa digunakan lagi. Mo Sang. Si Hao ingat siapa itu. Saat itu, selama pertempuran Kun Peng berikutnya, pemuda Ocean Rache itu meninggalkan kesan yang cukup dalam. Dia adalah lawan yang kuat yang telah dia lawan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Tidak heran ras Dewa Laut gugup, takut dia datang untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, Si Hao mengerti bahwa Han Tian, pakar seperti iblis Flaming Fish Rache yang sama kuatnya dengan Mo Sang juga telah memasuki alam yang lebih tinggi. Setelah mereka pergi, Ocean Rache sudah tidak memiliki jalur lain. Ketika momen ini tiba, Si Hao menjadi agak pendiam. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara untuk naik lagi? Apakah semua jalur antara dua alam terputus? Dia kembali ke darat dan kembali ke wilayah gurun. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, meninjau semua jalan yang dia ketahui lagi sebelum menuju ke tempat lain. Medan pertempuran 100, legenda mengatakan bahwa jika seseorang lulus ujian, mereka dapat memasuki alam yang lebih tinggi. Medan perang 100 ras ada di setiap wilayah. Saat itu, demi dia, kakeknya membunuh Pisiu di 100 Rache Battlefield dan akhirnya menghadapi bencana besar. Itu adalah medan perang di mana ras yang berbeda berjuang untuk supremasi. Si Hao mengetahuinya sejak lama, tetapi dia belum pernah mengunjunginya. Hari itu, seorang pemuda muncul di dalam 100 Rache Battlefield di wilayah gurun. Dia terus menantang orang lain dan menang berulang kali. Cukup keributan diaduk. Selama beberapa tahun terakhir, setelah bencana besar, pegunungan surgawi kuno yang agung semuanya menurun. Medan perang 100 ras tidak lagi sehebat sebelumnya, kekurangan banyak makhluk yang tak tertandingi. Setelah menggunakan 72 transformasi untuk mengubah penampilannya, Si Hao bertarung di sini. Dia tidak terlalu menarik perhatian, karena seluruh dunia membicarakan tentang batu kecil dan negara batu. Pertempuran The 100 Rache Battlefield bahkan tidak terlalu mengejutkan seperti Si Hao yang menyapu dunia. Setelah menang di medan perang ini, dia berjalan ke altar yang membawanya ke tanah yang ditumbuhi tanaman. Tidak ada lawan hidup di sini, hanya boneka dan hal-hal lain. Dia berjuang keras, akhirnya menang lagi. Dia kemudian dikirim ke tempat kuno lainnya. Ini membuatnya agak tertarik. Ada tanah rahasia di sini satu demi satu, terhubung melalui formasi. Mungkinkah dia benar-benar dapat membebaskan dirinya dari alam bawah? Dia membantai masuk. Setelah diangkut 6 kali, dia melihat beberapa kerangka. Mayat-mayat itu menjadi semakin kuno, membuktikan bahwa sudah bertahun-tahun sejak seseorang memasuki tempat ini. Dengan kekuatan Si Hao saat ini, dia secara alami merobek tempat ini dengan kekuatan yang tak tertahankan, bergegas ke depan dengan cara yang tak terbendung. Alam kultivasi yang ditekan. Uji coba setelah ini akan membutuhkan pertempuran di ranah kultivasi yang sama. Akhirnya, Si Hao membantai ke dalam persidangan ke-10,
serta persidangan terakhir. Pikirannya bergetar hebat, karena dia menemukan formasi transportasi yang sempurna. Namun, dia melihat pesan yang mengkhawatirkan di sini. Apa? Tujuan utama The 100 Rache Battlefield adalah sangkar. Makhluk yang naik dari sini akan ditangkap dan diubah menjadi gunung. Si Hao menjadi ketakutan. Ada makhluk yang melarikan diri kembali ke bawah setelah naik dan meninggalkan pesan yang mengkhawatirkan ini. Yang disebut 100 Rache Battlefield sebenarnya adalah tempat seperti ini. Warisan abadi dari alam yang lebih tinggi itu benar-benar menggertak orang lain terlalu jauh. Si Hao berkata dengan lembut. Jika memang seperti ini, maka itu terlalu menyedihkan. Dia diam-diam berpikir sendiri. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Meskipun jalan ini masih ada di sini, masalahnya terlalu parah. Dia pasti tidak ingin ditangkap dan dikurung di sekte seseorang. Selain itu, dia tidak bisa mengekspos dirinya sekarang. Begitu orang-orang dari alam yang lebih tinggi mengetahui identitasnya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Si Hao kembali dengan cara dia datang, menghela nafas di sepanjang jalan. Apakah surga memotong jalannya? Saat ini, dia tidak punya jalan lain untuk dicoba. Dia memeriksa semua jenis buku tulang. Dia mulai berpikir untuk dirinya sendiri, meninjau semua kemungkinan jalan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa ada bentangan tak terbatas antara kedua alam. Itu benar-benar telah dipisahkan. Si Hao melihat ke langit. Bagaimana dia bisa memasuki alam yang lebih tinggi? Mungkinkah benar-benar tidak ada jalan tersisa? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, masih ada satu jalan. Itu pasti bisa terhubung ke alam yang lebih tinggi. Dinding dewa dan iblis, kematian kuno. Si Hao dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Dia memikirkan tempat itu. Tidak hanya ada dinding misterius di sana, ada juga jalan kuno. Ada kata-kata mengejutkan di dinding itu dan nama yang sangat berbahaya. Namun, jika seseorang melewati 108 percobaan, seseorang dapat berjalan di jalan itu dan mencapai tempat di ujung yang lain. Namun, sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang melewati jalan ini. Si Hao telah berbicara dengan batu pemogokan surgawi sebelumnya dan juga mencari melalui semua jenis buku tulang, dan apa yang dia simpulkan adalah bahwa jalan ini harus mengarah ke alam yang lebih tinggi, bahkan mungkin menuju apa yang disebut wilayah misterius. Pesan yang mengejutkan, serta kata-kata, kematian Arkais membuat seseorang merasa sangat takut. Itu jelas bukan kata-kata kosong, jadi dia yakin itu sangat berbahaya. Si Hao menggerakkan tubuhnya lagi. Dia menuju negara api dan memasuki tanah kuno yang penuh dengan magma dan panas terik. Kemudian, dia pergi jauh ke bawah tanah sebelum muncul di depan istana Kaisar Suci kuno. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia secara alami bisa masuk lebih dalam. Yang disebut api Dao, simbol, dan tes lainnya tidak bisa menghentikannya. Mungkin juga berjalan di tanah yang mulus untuknya. Istana kuno itu sunyi dan sangat luas. Itu sangat besar. Si Hao berjalan langsung ke dalam dan melihat tembok kuno itu lagi. Ada dua dinding dewa dan iblis di dunia ini. Yang satu lengkap dengan 108 gerbang, sementara yang lain adalah produk gagal dengan hanya bentuk luarnya saja. Gerbang di sini, misalnya, naga sejati, Phoenix abadi, dan lainnya tidak benar-benar ada di sana. Hanya ada beberapa bentuk yang diukir di dinding, jadi orang tidak bisa masuk ke dalam. Tidak ada arena di dalam untuk melawan. Ini bukan jalan yang dia butuhkan. Namun, si Hao telah mempelajari tempat ini sebelumnya dengan batu pemukul surgawi. Jika seseorang ingin menemukan tembok kuno yang sebenarnya, mereka harus mulai dari sini. Ini karena mereka menemukan beberapa catatan yang tidak jelas dengan beberapa petunjuk. Ada beberapa hubungan antara tempat ini dan tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Mungkinkah tempat ini seperti semacam ujian, dan hanya dengan melewati tempat ini seseorang akan melihat tembok yang sebenarnya. Setelah tiba di sini, dia ingin menemukan beberapa petunjuk, jadi dia secara alami harus memasuki medan perang. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menjadi serangkaian pertempuran yang intens. Baiklah,
Anggap saja ini semacam latihan untuk mengasah diri. Mari kita lihat seberapa kuat burung surgawi dan binatang buas kuno ini. Sepasang gerbang batu didorong terbuka, dan kemudian Si Hao masuk. Di dalamnya cukup gelap, dan arena yang dia injak tampak seperti berlumuran darah. Tempat ini berwarna merah tua. Suara binatang yang mengaum terus-menerus terdengar. Petir melilit, menyebabkan suara pilih pala terdengar, menenggelamkan tempat ini dengan kekuatannya. Ini adalah Xuan Ni, lawan yang dipilih Si Hao secara khusus. Dia ingin mempertajam teknik berharga petirnya sendiri, jadi dia memilih binatang buas peringkat surgawi yang mahir dalam teknik ini. Si Hao mengirimkan tinju yang membawa cahaya kilat. Dia tidak menggunakan trik apapun dan malah melawannya secara langsung. Dia menunjukkan teknik berharga yang sama untuk melawan binatang buas ini. Tidak ada batasan untuk petir. Ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Si Hao bertarung dengan intens. Dia menghela nafas dalam kekaguman. Jika dia sendiri tidak cukup kuat, dia akan segera dibunuh oleh binatang ini. Terlepas dari apakah itu kesengsaraan surgawi atau hukuman surgawi, mereka semua adalah kilat, turun untuk menghukum orang jahat. Ini membuktikan kekaguman akan kekuatan ini yang terkait dengan yang terlarang. Sebuah cakar emas ungu mencapai keluar, membawa serta gelombang besar dari ratusan petir berlapis. Itu sangat mendominasi. Jika itu di dunia luar, puncak gunung akan runtuh sejak lama. Itu terlalu tirani. Si Hao menggerakkan tubuhnya ke samping. Cahaya warna-warni mengalir melalui tubuhnya dalam sekejap. Tinjunya melonjak dengan kilat, berbenturan dengannya. Petir tak berujung meletus. Cahaya yang menyilaukan memenuhi tempat ini. Ada beberapa burung surgawi dan binatang buas lainnya yang unggul dalam hal kilat. Jika saya dapat belajar dari mereka, teknik berharga kilat saya pasti akan menembus batas, mungkin menjadi dao terlarang. Si Hao bertarung sambil mendapatkan wawasan. Dia tidak terburu-buru untuk memutuskan hasil dari pertempuran ini, melainkan menggunakan kesempatan ini untuk membandingkan, memahami, dan menyempurnakan tekniknya sendiri dan selangkah lebih maju. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, dia menggunakan semua kekuatannya dan membanting telapak tangannya. Petir tak berujung melilit Xuan Ni yang terbentuk dari kilat. Di sekitarnya, bintang-bintang muncul satu demi satu. Itu sangat ganas. Itu bergegas keluar dan bertabrakan dengan binatang purba Xuan Ni yang sebenarnya. Ini adalah bentrokan dari teknik berharga yang sama. Itu sangat intens. Akhirnya, semuanya lenyap seperti asap di udara tipis. Binatang buas itu berubah menjadi simbol dao dan dibakar menjadi abu. Si Hao mencari di sekitar tempat ini, melihat ke setiap sudut. Dia melihat bahwa ada diagram yang diukir di bagian paling dalam dari medan perang ini. Dia mempelajarinya sebentar sebelum pergi. Kemudian, dia mendorong pintu sebelah. Sama seperti itu Si Hao terus bertarung melawan makhluk lain, memasuki pasangan gerbang satu demi satu. Setelah beberapa hari ini, dia sudah penuh dengan bekas luka dan berlumuran darah. Itu karena ini semua adalah binatang raksasa kuno, dan dia bertarung tanpa henti untuk beristirahat, terus-menerus bertarung dalam pertempuran besar. Bahkan area yang tidak bisa dihancurkan pun retak. Tempat-tempat ini tidak bisa lepas tanpa cedera. Beginilah cara Si Hao menghabiskan waktunya selama setengah bulan berikutnya. Ketika dia lelah, dia akan menutup matanya untuk beristirahat sebentar, dan ketika lukanya parah, dia akan duduk dan pulih dengan tenang. Lagi pula, ada beberapa petunjuk. Namun, itu terlalu tersebar. Pikir Si Hao. Dia sudah menerobos 10 percobaan berturut-turut, dan sebagai hasilnya, menemukan beberapa jejak. Ada teks tulang yang direkam di beberapa arena yang berbicara tentang lokasi di mana tembok dewa dan iblis yang sebenarnya telah muncul sebelumnya. Dia membangunkan batu pemogokan surgawi dan mengobrol dengannya untuk mendapatkan pendapatnya tentang masalah ini. Di masa lalu, tempat tembok dewa dan iblis muncul semuanya adalah area terlarang, dan sekarang, itu seharusnya menjadi tempat yang serupa. Ruang lingkup di mana dia harus mencari segera dipersempit. Menemukan tempat ini akan memakan waktu tertentu, tapi dia pasti bisa menemukannya. Terus berjuang. Saya akan menyelesaikan semua arena ini.
Seharusnya ada beberapa petunjuk lagi. Kali ini, dia membuka sepasang gerbang kuno yang sangat besar. Dia menemukan beberapa mayat di dalamnya. Ada beberapa orang yang datang ke sini, tetapi mereka terbunuh. Si Hao tercengang. Ada beberapa jenazah di arena lain, tapi tidak sebanyak ini. Bau amis tercium dari depan. Makhluk yang kuat muncul, tatapannya tidak jelas. Ini adalah Taoti, makhluk dengan tubuh domba dan wajah manusia. Giginya seputih salju, dan sisik cemerlang menutupi tubuhnya. Di antara sisik, ada juga beberapa bulu yang panjang dan kasar. Itu terlihat sangat ganas. Ini tanpa diragukan lagi adalah binatang buas yang terkenal di antara binatang buas peringkat surgawi kuno, salah satu makhluk yang berada di peringkat terdepan. Ia dikenal sebagai makhluk yang bisa melahap dan memakan segala sesuatu. Binatang buas ini jelas tidak mudah untuk dihadapi, kata si Hao pada dirinya sendiri. Reputasinya luar biasa di tahun-tahun kuno, mengguncang ke-8 wilayah. Satu raungan bisa membuat bulan jatuh. Untungnya, pertempuran di dalam arena berasal dari alam kultivasi yang sama. Dengan suara hu, mulut besar memenuhi seluruh arena. Simbol bersinar cemerlang dan kabut melonjak. Taoti menelan si Hao ke dunia kecil yang aneh. Ini adalah seberapa kuat seorang Taoti. Begitu menyerang, itu membuat si Hao menderita daunnya. Istirahat. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Dia berubah menjadi burung merah terang yang kuat dan mendominasi. Tangannya merobek kabut dan meletus dengan kekuatan tak berujung untuk membantai jalan keluar. Dia memperlakukan lawan ini dengan serius, dengan hati-hati mengamatinya. Pertempuran ini akan membawa manfaat besar baginya. Itu akan memungkinkan dia untuk memahami lebih banyak tentang balapan ini dan juga meningkatkan kekuatan bertarungnya. Ruang di sekitar mereka bergetar ringan. Sejumlah besar simbol muncul di sekitar Taoti, berubah menjadi selembar tulisan suci yang mengukir dirinya sendiri ke dalam kehampaan. Kemudian, mereka berkedip dengan cahaya dan ditekan bersama. Si Hao tercengang. Taoti ini menguasai teknik berharganya sendiri secara ekstrim. Itu bisa menggabungkan simbol dengan mudah dan menampilkan kekuatan paling kuat. Simbol-simbol tulisan suci ini disusun bersama dan akhirnya membentuk tungku. Taoti menekan dunia. Tungku itu sepertinya bisa menampung semua makhluk hidup. Ini adalah pertempuran yang sangat intens. Si Hao bertarung sambil menganalisis lawannya untuk memastikan teknik dan daonya sendiri. Manfaatnya dari pertempuran ini luar biasa. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Pertempuran sengit berlanjut untuk waktu yang lama. Energi darah melonjak tinggi ke langit. Raungan Taoti sangat kuat, cukup untuk meledakkan banyak lawan pada levelnya sampai mati. Jika ahli tertinggi lainnya yang datang, mereka semua mungkin akan meledak di tempat. Bahkan si Hao terguncang. Tekanan besar menekan pikirannya, dan ki serta darahnya melonjak. Tidak heran ada desas-desus di zaman kuno yang menyatakan bahwa di bawah auman Raja Taoti, bahkan bintang-bintang akan jatuh. Itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sebuah hong terdengar. Taoti dibantai. Bayangannya ada di mana-mana. Itu melahap si Hao dalam sekali jalan. Kekuatannya tak tertandingi, membuat orang lain merasa sangat terkejut. Sayangnya, tidak ada orang lain yang bisa melihat pemandangan ini. Jika orang-orang dari 8 daerah mengetahui hal ini, mereka pasti akan terpana. Binatang purba ini terlalu tangguh. Suara membosankan terdengar di udara. Seolah-olah guntur bergemuruh di dalam perut Taoti. Seluruh tubuhnya bersinar, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Perutnya seperti tungku surgawi, mengamuk dan melakukan penyempurnaan. Waktunya untuk mengakhirinya. Si Hao menggunakan kekuatannya yang paling kuat, tiba-tiba membelah perut Taoti dan bergegas keluar. Cahaya warna-warni merah berkedip-kedip. Hujan darah mengikutinya keluar. Dia melompat ke atas, dan kemudian menunjuk ke depan. Energi pedang melonjak keluar, menusuk Taoti di antara alisnya, segera meledakkannya. Dia duduk dan beristirahat sebentar. Kemudian, dia mencapai area terdalam di arena. Apa yang dia temukan membuatnya melepaskan teriakan kaget. Dia menemukan sesuatu yang penting. Sayang sekali, aku tidak cukup.
Bahkan tidak bisa menyelesaikan tes awal, jadi tidak mungkin untuk pergi ke tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Sebenarnya ada pesan ini di sini. Selain itu, ada kerangka yang duduk di bawah dinding batu itu. Kerangka itu berkedip dengan kilau berkilau. Ini jelas jenius surgawi kuno. Akibatnya, Si Hao segera merasa seolah-olah semuanya menjadi jelas sekaligus. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan apa yang samar-samar dicatat oleh buku-buku tulang. Tempat ini terkait dengan tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Dia sekarang bisa melanjutkan ke sana. Kemudian, Si Hao menerobos beberapa cobaan lagi dan mencapai akhir. Tidak ada tempat untuk pergi. Tepat pada saat itu, simbol bersinar terang, menerangi tempat ini. Formasi aneh muncul, membuka jalan menuju tempat misterius. Si Hao ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia dengan cepat bergegas masuk. Segera setelah itu, kilatan cahaya warna-warni pecah. Dia berjalan keluar dari lorong, tiba di hutan hitam. Tempat ini sangat sepi. Semua suara menghilang. Ini tempat ini. Si Hao tercengang. Setelah dengan hati-hati mengidentifikasi dan melihat sekeliling, dia tahu di mana dia berada. Ini adalah tempat yang menakutkan di wilayah gurun, wilayah hutan hitam. Saat itu, kakek 15 Dewa Iblis Agung telah dikejar oleh Pixiu, dan tempat dia melarikan diri adalah tempat ini. Dia menghindari bencana, tetapi dia terjebak selama bertahun-tahun sebelum dia diizinkan pergi. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di sini. Satu kesalahan dan aku mungkin terkubur di sini selamanya. Si Hao dengan hati-hati mengamati tempat ini saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Batu pemogokan surgawi juga terbangun. Mereka berdua berdiskusi sambil berjalan di dalam, terus masuk lebih dalam. Dengan pengetahuan tentang formasi dari batu pemukul surgawi, itu menjadi jauh lebih aman. Ada beberapa gua kuno. Sepertinya ada beberapa makhluk yang sangat kuat yang menemukan tempat ini. Mereka berdua dengan hati-hati melihat sekeliling dan bahkan menemukan sebuah gua dengan warisan yang hancur. Sayangnya, itu tidak terlalu berguna untuk Si Hao. Betapa tangguh. Ada formasi surgawi di sini. Meskipun mereka rusak, itu masih cukup berbahaya. Si Hao mengambil tindakan pencegahan. Bahkan batu pemogokan surgawi mulai berpikir dengan hati-hati. Mereka tidak bisa memaksakan jalan mereka dan harus meneliti formasi ini. Kuali yang rusak, mereka menemukan sebuah gua, dan di dalamnya ada kuali batu. Ketiga kakinya patah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu pada awalnya adalah artefak magis tingkat dewa. Sayangnya, kaki kuali telah patah, jadi hampir sama dengan pot batu. Si Hao menyimpannya. Meskipun rusak, seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakannya untuk memperbaiki obat. Itu jelas merupakan kuali obat yang tidak biasa. Sepertinya ada beberapa makhluk kuat yang menemukan tempat ini bertahun-tahun yang lalu dan tinggal di sini. Mereka terus menuju ke dalam, dan akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam dari hutan hitam ini. Itu sangat sunyi, seolah-olah sudah puluhan ribu tahun sejak seseorang menginjakkan kaki di sini. Tidak ada satu suara pun. Menemukannya. Si Hao sangat terkejut. Dia menemukan tembok kuno. Itu tinggi dan lebar, seolah-olah punggungan gunung terbentang di depannya. Itu abu-abu dan tampak sederhana tanpa warna-warna cerah. Hanya ada perasaan kuno untuk itu. Ada banyak ukiran manusia hidup di atasnya, seolah-olah mereka memiliki jiwa. Pertarungan. Si Hao melonjak dengan niat bertarung. Tembok ini tidak asing baginya, karena mirip dengan tembok reruntuhan tanah leluhur negara api. Dia langsung memasuki gerbang pertama untuk mulai menyerbu. Sedikit lebih kuat dari makhluk di negara api. Dia terkejut. Si Hao sangat serius. Meskipun dia cukup kuat, dia tidak terganggu. Dia pergi keluar semua. Sama seperti itu, konfrontasi yang menakjubkan dilakukan. Pertempuran itu gila dan terus-menerus. Jika berita ini keluar, itu pasti akan mengejutkan dunia dan menciptakan gelombang besar. Dia hanya satu orang, namun dia menantang burung surgawi yang paling kuat dan binatang buas kuno berturut-turut. Ini hanyalah sebuah legenda.
Si Hao bertarung sambil berlumuran darah. Luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Dia sangat kelelahan. Dia sekarang mengalami ujian hidup dan mati. Kekuatan makhluk ini sedikit lebih kuat dari tanah leluhur negara api. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Kilatan cahaya warna-warni melintas. Dia membantai jalan keluarnya. Semua jenis simbol berkedip, membentuk hamparan kecemerlangan. Apakah saya berhasil? Hatinya naik turun. Niat bertarungnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengamati sekelilingnya. Film pun berakhir.